Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita akan bahas tentang gerak melingkar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep nih dari gerak melingkar tersebut ya. Kita langsung masuk ke perhitungannya nih sekarang. Diingat kembali ya, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya melingkar. Di mana di sini ada gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, GMB dan GMBB. Sebelum masuk ke materi rumus gerak melingkar, ada besaran-besaran yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama adalah periode, posisi sudut, frekuensi, kecepatan sudut, percepatan sudut, jari-jari, kecepatan linear, dan percepatan sentripetal. Nanti kan kita pelajari lebih lanjut nih di slide berikutnya. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar yang kecepatan sudutnya sama. Kecepatan sudut di sini disimbolkan dengan omega ya. Kayak W tapi bukan W ya. Bacanya omega. Omeganya konstan dan tidak mengalami percepatan sudut atau alfanya sama dengan 0. Dalam gerak melingkar ada kecepatan sudut, ada kecepatan linear. Ini seperti dengan yang di gerak lurus ya. Jadi kalau linear itu arahnya lurus nih. Kalau sudut itu memutar ya. Kalau linear lurus disimbolkan dengan V. Hubungannya apa sih dengan kecepatan sudut? V itu dirumuskan dengan omega kalikan R, radius atau jari-jari. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi itu menyatakan banyaknya putaran tiap detik. Ada berapa banyak nih ketika dia 1 detik, waktunya 1 detik nih ada berapa banyak putaran yang sudah dilakukan gitu ya. F ini rumusnya adalah N per T. N itu adalah banyaknya putaran. T itu adalah waktu putaran. Ini misalkan dalam 60 detik dia sudah melakukan putaran sebanyak 120 nih. Berarti frekuensinya berapa kalau setiap detik gitu kan? Berarti 120-nya itu N, waktunya itu 60 detiknya itu T. Bisa juga frekuensi itu dicari dengan seperti T ini adalah periode. Periode itu banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk berputar selama 1 putaran. Berapa waktunya? Nih ya, ini T ya. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran. Omega sendiri atau kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Atau omega sama dengan 2πf. Karena F ini sama dengan seperti, maka rumus 2πf ini bisa berubah menjadi 2π per T. Selanjutnya adalah percepatan sentripetal atau AS. Adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Di mana AS ini dirumuskan dengan V kuadrat per R. Atau omega kuadrat R bisa. Percepatan sentripetal ini akan menimbulkan gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini atau Fs adalah M kali AS ya. Kalau di lingkaran ini ada bola ini dia mempunyai massa nih. Maka dia akan mempunyai gaya yang disebut gaya sentripetal, di mana Fs sama dengan M kali AS. AS itu adalah percepatan sentripetal. Maka tinggal dikalikan dengan M. Percepatan sentripetalnya V kuadrat per R. Atau Fs sama dengan M kali omega kuadrat R. Cara mengubah putaran derajat ke radian. Ini harus kamu ini kemampuan awalnya ya. Satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2π radian. Misal 90 derajat sama dengan 90 derajat dibagi 360 derajat itu satu putaran ya. Dikalikan 2π radian. Sama dengan 1/4 kali 2π radian sama dengan setengah pi radian. Setengah putaran sama dengan setengah kali 2π radian.
Ini kalau kita mau mengubah putaran ke radian ya. Kalau ini tadi sebenarnya adalah derajat ke radian. Kalau putaran ke radian, setengah putaran sama dengan setengah kali 2 pi radian sama dengan pi radian. Pi radian berarti ini 180 derajat. Ibu, ada jadwalnya. Oh, saya diomelin ibu sama kurikulumnya karena anak-anak semuanya yang masuk. Seperempat putaran sama dengan seperempat kali 2 pi radian. Ini kalau kita mau mengubah putaran ke derajat ya. Berarti seperempat kali 360 derajat. 360 bagi 4 sama dengan 90 derajat. Yang sering itu adalah 40 RPM. RPM ini adalah singkatan dari rotation per menit ya, atau putaran per menit. Kita mau harus jadikan dulu nih ke radian per sekon. Berarti 40 dikalikan 2 pi. 1 menit itu berapa sekon? 60. Berarti dibagi dengan 60 sekon. Sama dengan 4/3 pi radian. Pi-nya boleh saja dibentuk dalam bentuk pi saja. Kalau misalkan di pilihan ganda, soal pilihan ganda itu tidak ada pi-nya, berarti kalian harus mengalikannya dengan nilai pi, yaitu 3,14. Contoh, baling-baling helikopter berputar dengan frekuensi 600 RPM. Jari-jari baling-baling tersebut adalah 2 meter. Hitung frekuensi putaran, kecepatan sudut, dan kecepatan sebuah titik di tepi baling-baling. Kalau ini berarti V ya. V linear. Satu frekuensi 600 RPM. Artinya dalam 1 menit berputar sebanyak 600 kali. Berarti F-nya sama dengan N per T. 600 per waktunya 60 sama dengan 10 Hz. Yang kedua kecepatan sudut baling-baling atau omega ya. Karena ada F sudah diketahui, berarti kita pakai rumus 2pi F. 2pi kali 10 sama dengan 20 pi radian per sekon. Ingat, satuan kecepatan sudut radian per sekon. Kecepatan sebuah titik di tepi baling-baling adalah V linear. Sama dengan omega kali R. Omeganya sudah ketemu ya, 2pi. R-nya 2 meter sama dengan 40 pi meter per sekon. Radius ini harus dalam satuan meter ya. Kalau masih ada satuan sentimeter, kalian harus mengubahnya dulu ke bentuk meter.